Apakah Anda tahu bahasa Indonesia merupakan antara bahasa 10 yang terbanyak penutur di seluruh dunia? Oleh demikian, tidak heranlah sekiranya jiran Indonesia semuanya bisa berbahasa Indonesia, termasuk Filipina, Malaysia, Singapura, Thailand, Vietnam, dan Kamboja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama Razli Studio. Bagi Anda yang berhadir, terima kasih. Salam persahabatan, salam perdamaian, salam sejahtera kepada Anda yang hadir di channel ini. Pada hari ini, saya akan membicarakan tentang satu video yang berjudul Belajar Bahasa Melayu atau Bahasa Indonesia atau keduanya. Gadis Filipina beri jawaban dan alasannya. Dan sebelum itu, video ini saya dapat daripada channel Tanpa Basa-Basi. Ayo, kita simak video ini. Nah, saya tahu bahasa Indonesia dan bahasa Melayu, iya itu mirip sekali, tetapi Bahasa Melayu atau bahasa Indonesia, manakah yang perlu saya pelajari? Seperti yang diketahui, bahasa Indonesia berasal daripada bahasa Melayu. Namun dalam perkembangannya, bahasa Indonesia jauh lebih maju dari bahasa Melayu. Ini terbukti daripada minat pelajar antarabangsa yang ramai yang ingin mempelajari bahasa ini. Miss Roxanne, seorang YouTuber dari Filipina yang baru-baru ini memuat naik video tentang bagaimana dia berasa keliru untuk memilih antara bahasa Melayu atau Indonesia untuk belajar. Halo semua, saya Roxanne dari Filipina. Saya belajar bahasa Indonesia selama 2 tahun. Awalnya, Miss saya hanya Roxanne. belajar sendiri. Lalu, saya menemukan tentang MIPA kelas dengan KBRE. Saya mendaftar dan sekarang, saya belajar dengan mereka. Awalnya, saya tidak yakin bahasa yang mana saya harus belajar, bahasa Indonesia atau bahasa Melayu. Awalnya, saya mau belajar berdua. Saya pikir itu boleh, tetapi saya Belajar hanya memilih berdua. satu. Belajar Karena saya kedua-duanya. tahu bahasa Indonesia dan bahasa Melayu, iya itu mirip sekali, tetapi masih tidak sama, masih punya banyak perbedaan. Dan kalau saya memaksa belajar bahasa berdua, mungkin aku menjadi confused. Bahasa Mungkin keduanya. aku tidak bisa belajar dengan baik. Saya harus fokus. Dan Oke. saat ini, saya mau berbagi kenapa saya pilih bahasa Indonesia. Pertama, itu lebih praktikal karena language resources-nya yang tersedia secara online itu banyak, lebih banyak. Banyak educational videos di YouTube, banyak language applications yang mengejarkannya, lebih banyak resources Oke. bahasa Indonesia dari bahasa Melayu. Kedua, negara Indonesia lebih aktif dengan melibatkan pelajar asing seperti saya. Mereka memberikan kelas gratis, mereka punya kompetisi seperti Indonesian Pop Singing Competitions, Indonesian Storytelling, membuat pidato dan puisi Indonesia, ada banyak. Dan saya sangat bersyukur karena aktivitas itu sangat membantu saya belajar bahasa Indonesia. Dan ketiga, akhirnya banyak orang Indonesia bersahabat dengan orang Filipina. Oh, gitu ya? Sebenarnya, banyak orang Indonesia bersahabat dengan banyak orang di dunia. Mungkin itu karena ada banyak orang Indonesia dan juga ada banyak pelajar bahasa Indonesia di negara yang lain. Jadi, kalau bahasa Indonesia menjadi bahasa mendunia, itu tidak masalah untuk saya. Sebenarnya, saya akan senang untuk negara Indonesia. Itu pasti akan mendorong ekonominya dan budayanya. Itu hal yang baik. Namun, kalau itu terjadi, mungkin saya sedikit cemburu. Hanya sedikit. Karena tentu saja, sebagai orang Filipina, saya ingin Filipina juga, bahasa saya juga, budaya saya juga. Tetapi saya tahu dan mengerti negara saya punya prioritas yang berbeda sekarang. Masih tidak bisa memajukan bahasa kami dan budaya kami seperti negara Indonesia yang lakukan sekarang. Gimana pun, kalau bahasa Indonesia menjadi bahasa mendunia, menurut saya itu ide yang bagus. Dan sebagai temannya dari Filipina, saya mendukung upaya Indonesia untuk memajukan bahasa Indonesia di dunia. Terima kasih banyak sudah menonton video ini. Semoga harinya menyenangkan dan sampai jumpa lagi. Terima kasih kerana menonton. Jangan lupa untuk berkongsi Ya, dengan pilih bahasa rakan-rakan di Indonesia, semua guys. media sosial. Demikianlah video daripada channel Berita Semasa, guys. Kalau kita melihat dalam video ini merupakan satu informasi bahwa bahasa Indonesia telah tersebar di
negara jirannya guys, yaitu di Filipina. Yang mana Miss Roxanne merupakan seorang pelajar universitas di Filipina dan juga merupakan seorang YouTuber daripada Filipina. Dia mengatakan bahwa dia coba untuk menguasai bahasa Melayu dan juga bahasa Indonesia. Namun katanya mustahil untuk dia menguasai kedua-dua bahasa itu. Sama ada dia memilih bahasa Melayu ataupun bahasa Indonesia. Dan akhirnya Miss Roxanne dia memilih untuk mengambil bahasa Indonesia sebagai bahasa asing untuk dipelajarinya guys. Dan dalam video ini jelas terlihat bahwa Miss Roxanne dia telah menguasai sedikit sebanyak bahasa Indonesia, walaupun ada penggunaan kata-kata yang tidak bertepatan, penyusunan ayat yang tidak sempurna. Namun pada saya sebagai warga asing yang belajar bahasa Indonesia itu hampir-hampir perfect guys. Dan perlu diingat bahwa orang asing memilih bahasa Indonesia berbanding bahasa Melayu. Kenapa dan mengapa? Anda penasaran? Saya juga penasaran. Namun ada 3 alasannya kenapa dia memilih bahasa Indonesia sebagai bahasa asing yang dia ingin pelajari. Mengikut fakta sejarah ataupun mengikut data semasa, bahasa Indonesia merupakan antara 10 bahasa yang mempunyai penutur terbanyak di dunia. Dan tidak mustahil sekiranya bahasa Indonesia merupakan bahasa yang kian mendunia. Maka tidak heranlah sekiranya Miss Roxanne memilih bahasa Indonesia sebagai bahasa asing pilihannya sewaktu belajar di Universitas Filipina. Perkara pertama yang diberi alasan adalah bahasa Indonesia lebih praktikal katanya. Praktikal bermaksud dari segi sumber pembelajaran banyak bahan-bahan online seperti di YouTube dan juga banyak sumber yang dia boleh mengetahui bagaimana untuk mendalami ilmu dalam bahasa Indonesia guys. Yang kedua, dia berbicara tentang bagaimana warga Indonesia begitu aktif dengan pelajar lain sekiranya mereka berada dalam satu universitas yang sama. Samping itu katanya bahasa Indonesia lebih banyak membuat tournament ataupun lomba pidato. Di samping ada kelas gratis tentang bahasa Indonesia, nggak perlu bayar, gratis guys. Dan ini menjadi satu pendorong kepada Miss Roxanne untuk mempelajari bahasa Indonesia dengan lebih mendalam guys. Dan katanya apabila orang Filipina dapat menguasai bahasa Indonesia, maka secara otomatis orang Filipina akan mendapat sahabat daripada warga Indonesia, yang mana warga Indonesia seramai 275 juta jiwa bertebaran di serata dunia. Dan apabila mereka bisa berbahasa Indonesia secara langsung, secara otomatis orang yang bisa berbahasa Indonesia pasti mendapat teman daripada Indonesia guys. Begitu juga dengan saya guys. Walaupun saya ngomong bahasa Indonesia tidak selancar mana, namun ramai teman-teman saya dari Indonesia mengatakan bahwa Abang Razli Studio udah bisa ngomong bahasa Indonesia ya, udah dikit-dikit lah. Walaupun tidak seperti mana orang lokal di Indonesia berbicara bahasa Indonesia. Satu perkara yang perlu kita pahami bahwa saya belajar bahasa Indonesia sedikit demi sedikit dan juga belajar bahasa Melayu. Bahasa Melayu fasih ataupun lancar sepenuhnya. Namun bila kita berbicara tentang negara Indonesia, maka saya perlu berusaha untuk menguasai bahasa Indonesia karena belajar bahasa itu tidak salah. Sedangkan banyak YouTuber daripada Malaysia, daripada Indonesia yang bisa berbahasa lebih daripada 3 guys. Bahasa lokal dalam negara, bahasa asing ada 2. Dan bahasa asing itu kita perlu membuat option sama ada mana yang lebih penting kita pelajari bahasa asing untuk kegunaan seharian kita. Apakah Anda setuju sekiranya saya mengatakan bahwa Miss Roxanne memilih bahasa Indonesia karena cara pengucapan, cara pembelajaran, cara penghayatan sangat mudah, sangat senang dipahami. Maka dia lebih memilih bahasa Indonesia. Itu sedikit sebanyak pandangan daripada Razli Studio. Sekiranya Anda punya pandangan tentang video ini, Anda boleh komen di bawah. Sekian, jumpa di next video. Assalamualaikum. Bye-bye.